Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menyelesaikan jurnal khusus yang kemarin ya. Nah, kali ini kita akan mencatat jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Ya, di sini ada daftar isinya, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencatat jurnal penerimaan kas ya. Nah, jurnal penerimaan kas ini, transaksi yang dicatat adalah transaksi penerimaan kas ke dalam perusahaan seperti menyetorkan uang ke dalam perusahaan, terus melakukan penjualan tunai, dan menerima pendapatan seperti menerima piutang, menerima pendapatan bunga atau pendapatan sewa, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan menerima kas masuk. Nah, di sini pada transaksi yang terjadi pada toko murah, yaitu kita lihat di situ ada tanggal 1 ya. Nah, tanggal 1 ini itu sebagai modal awal Pak Sugeng menyetorkan uang sebesar 40 juta. Nah, di sini kita seperti biasa untuk menuliskan tahunnya 2015. Di sini tanggal 1. Oke. Tanggal 1. Keterangannya di sini Pak Sugeng. Di sini kasnya sebesar 40 juta. 40 juta ya. Tuh. 40. Oke, 40 juta berarti di sini akun serba-serbinya di sini berarti modal awal. Oke, sebesar 40 juta juga. Oke. Berikutnya tanggal berapa lagi yang kira-kira melakukan penerimaan, yaitu tanggal 10 ya. Itu menjual barang ya secara tunai. Tanggal 10. Keterangannya di situ kepada Bu Sapitri. Bu Sapitri menjual barang secara tunai sebesar 2.400.000 ya, 2.400.000. Berarti di sini adalah penjualan sebesar 2.400.000. Oke, 2.400.000 rupiah. Tanggal berapa lagi? Di situ kita lihat di tanggal 16 ya, menjual barang dagangan juga ada secara tunai di situ di tanggal 16. Kita lihat di tanggal 16, kita isi di sini 16 kepada Toko Mawar ya, Toko Mawar menjual barang dagangan secara tunai ya, secara tunai sebesar 2.800.000. Nah, di sini juga kas terisi 2.800.000 dan penjualan terisi 2.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya di tanggal 21 menerima pembayaran piutang ya tadi ya. Nah, di sini harus kita teliti bahwa dia berkaitan dengan tanggal 12, di mana di tanggal 12 itu ada syarat pembayaran sebesar 2% ya. Dapat nggak dia atau tidak ya, kita hitung dari tanggal 12 sampai tanggal 21. Kita tuliskan di sini tanggal 21 dari Bu Dewi. Kita lihat di situ Bu Dewi apakah dia mendapatkan potongan atau tidak ya. Ternyata dari tanggal 12 dia melakukan pembelian barang secara kredit dan dia membayar di tanggal 21, sehingga di situ dia akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Berarti di sini piutang dagangnya itu sebesar tanggal 12 1.500.000 ya. Piutang dagang kita isi dulu, piutang dagang sebesar 1.500.000 rupiah.
karena dia mendapatkan potongan, jadi 2% dikali 1.500.000 itu adalah 30.000. Oke, sehingga kas yang diterima ya, kas yang diterima itu sebesar 1.470.000. Ya, jadi 1.500.000 dikurangi 30.000, maka kas yang diterima sebesar 1.470.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 29 itu menerima pendapatan bunga ya. 29 menerima pendapatan bunga. Catat pendapatan bunga. sebesar 300.000 ya, dikas 300.000, dan karena tidak ada kolomnya di sini untuk pendapatan bunga, maka dituliskan di sini bunga bank ya, di akun serba-serbi bunga bank sebesar 300.000 rupiah. Oke, nah untuk kode akun jangan lupa menuliskan, apabila di akun serba-serbi maka dituliskan kode akun di kolom ref. Ini modal ini kode akunnya 311 dan bunga bank ini kode akunnya 615. Oke. Nah, selanjutnya di tanggal 30 itu dia menerima pelunasan piutang, pelunasan dari toko sumber atas transaksi terjadi tanggal 24. Kita lihat dari tanggal 24 dengan syarat dia 2/10. Dari tanggal 24 sampai 30 berarti kurang dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan ya, tanggal 30 yaitu dari toko, terangannya toko sumber. Kita isi dulu berapa jumlah piutangnya di situ, 3 juta ya, 3 juta. Oke, karena dia mendapatkan potongan 2% dari 3 juta, maka potongan penjualnya sebesar 60.000 rupiah, dan kas yang diterima sebesar 2.940.000. Oke. Nah, di sini habis ya, jadi sudah habis, hanya 6 transaksi. Sekarang akan kita menghitung berapa jumlah kas. Average sama dengan tambah E8 berarti E9 tambah E10 tambah E9 tambah E10 tambah E11. Oke, di situ sudah terekap jumlah kas yang diterima sebesar 49.910.000, dan di sini sama dengan kita jumlahkan average ya, 9 dan 11 G 9 tambah G11. Oke. Ini sama dengan 9 average F 9 tambah
11. Oke, sebesar 90.000. Dan piutang dagang sama dengan juga kita jumlahkan average ya, G9 tambah G11 4.500.000. Penjualan juga kita jumlahkan di sini average H7 tambah H8. Oke, H7 tambah H8 sebesar 5.200.000. Dan ini tidak usah kita jumlahkan karena ini ada dua akun yang berbeda. Nah, sekarang kita akan menuliskan kode akun ya. Kode akun dari kas kita tuliskan di bawah jumlah tersebut. Kode akun kas adalah 111. Kode akun potongan penjualan adalah 412 dan kode akun piutang dagang adalah 112 dan kode akun penjualan adalah 411. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi di sini dari mulai kas ya. Kita mencatat kas di sini. Kas nilainya, kode akunnya 111 ya sebesar 49.910 juta. Yang kedua ada potongan penjualan di kolom debit, potongan penjualan kolom debit sebesar 412 nilainya 90.000. Yang di kolom piutang dagang ya, ada piutang dagang itu di kolom kredit ya. Kita menjorok ke dalam tulisannya karena dia posisinya ada di kolom kredit. Piutang dagang dengan kode akun di situ 112 sebesar 4.500.000 rupiah. Terus penjualan kode akun penjualan 411 dengan jumlah 5.200.000 dan modal awal atau ekuitas di situ di kolom kredit. Modal awal atau ekuitas sebesar dengan kode akun 311 sebesar 40 juta rupiah. Dan bunga bank di kolom kredit sebesar dengan kode akun 615 dengan jumlah 300.000 rupiah. Oke, dan sekarang kita akan jumlahkan antara posisi debit dan kredit harus seimbang. Kita jumlahkan dari F25 sampai 28. F25 tambah F28 tambah F25 26 27 28 26 tambah F27 tambah F28. Oke, 50 juta di dalam kredit dan sini juga harus 50 juta.
average E23 tambah E24, E23 tambah E24. Oke, nah ini sudah menunjukkan bahwa kolom debit dan kolom kredit itu nilainya seimbang. Jadi pekerjaan kita sudah benar ya. Sekarang kita lanjutkan ke jurnal umum. Oke, selanjutnya kita akan mencatat ke dalam jurnal umum ya. Dimana jurnal umum ini ada transaksi yang tercatat di jurnal umum adalah transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus, sehingga kita memerlukan bantuan jurnal umum. Nah, di sini yang termasuk di dalam pencatatan transaksi di dalam jurnal umum itu ada tanggal 7 ya, mengirim nota debit ya. Retur pembelian dan retur penjualan akan masuk ke jurnal umum. Yang di sini itu ada tanggal 7 ya, kita tuliskan dulu tahunnya 2015. Di situ ada tanggal 7. Bunyi transaksinya di situ dia mengirim nota debit kepada UD Rezeki atas pengembalian barang yang dibeli tanggal 6 September 2015 sebesar 400.000 karena rusak. Jadi di sini dia melakukan retur pembelian. Ya, retur pembelian dengan jurnalnya di sini utang dagang di sebelah debit. Ya, utang dagang di sebelah debit. Utang dagang di sebelah debit. Utang dagang itu kode akunnya adalah 211 sebesar 400.000 di sebelah debit. 400.000 di sebelah debit, dan jurnal umum yang di sebelah kredit itu ada retur pembelian. Retur pembelian itu dengan kode akun 413 di kolom kredit sebesar 400.000 rupiah. Oke. Nah, tanggal berapa lagi yang terjadi retur pembelian, retur penjualan? Nah, di sini retur pembelian dan PH ya. PH itu adalah pengurangan harga, dan PH dan kurung di sini yang melakukan retur pembelian adalah UD Rezeki. UD Rezeki. Oke. Nah, selanjutnya di tanggal 13 ya. Di situ bunyi transaksinya mengirim nota kredit kepada Bu Dewi atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar 150.000. Berarti di sini terjadi retur penjualan ya. Tanggal 13, berarti jurnalnya di sini di kolom debit adalah retur penjualan, di kolom kredit dan pengurangan harga ya, dan PH di kolom debit. Retur penjualan, kita lihat kode akunnya berapa di sini. Retur penjualan 413 ya. 413. Retur penjualan 413, retur pembelian itu 423. Berarti di sini retur pembelian ini 423. 423 di sini 413 ini sebesar 150.000 rupiah di kolom debit, dan di kolom kredit adalah piutang dagang ya. Piutang dagang itu piutang dagang dalam kurung ini Bu Dewi, piutang dagang Bu Dewi sebesar, ini kode akunnya, jangan lupa dituliskan kode akun 112 ya, sebesar 150.000 di kolom kredit.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan jumlahkan di sini. Dengan menjumlahkan sama dengan average ya, F6 ditambah F8. F6 ditambah F8 itu sebesar 550.000, dan tentunya ini akan sama jumlahnya, sama dengan average E6 ditambah E8. E5 ditambah E8. E5 ditambah ya E5 ditambah E7 ya, E7. Oke, jadi sudah sama hasilnya, sudah selesai. Dan sekarang kita akan membuat rekapitulasi. Di sini utang dagang ya sebesar Rp400.000 ya, yang di kolom debitnya tetap kode 211 Rp400.000, dan retur penjualan dan PH di kolom debit, retur penjualan dan PH dan PH di kolom debit 413 sebesar 150 ya 150.000, dan di kolom kredit ada piutang dagang ya, retur pembelian dan PH, retur pembelian dan PH 423 sebesar Rp400.000 di kolom kredit, dan yang terakhir piutang dagang dengan kode akun 112 sebesar 150 kolom kredit, sehingga ini akan kita jumlahkan dan hasilnya adalah sama. Jadi F25 tambah F26, F25 ditambah F26. Oke, dan ini juga sama dengan average E23 tambah E24, E23 tambah E24. Oke, jadi sudah seimbang ya. Nah, jurnal umum kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke posting ke buku besar. Terima kasih sudah menonton. Ibu doakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu.